Hai pemirsa, selamat datang di Go Healthy bersama saya Permata Sari Harha. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudahkah kadar kolesterol juga tensi Anda terkendali? Ayo kendalikan sekarang juga. Apabila diberikan obat oleh dokter, obatnya harus diminum secara rutin ya. Karena jika tidak, risiko komplikasi bisa datang kapan saja. Jangan sampai Anda menyesal nantinya. Dan hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Ibu Cecilia. Ia pernah terkena stroke akibat kolesterol dan tekanan darah yang tinggi nih. Dampak dari stroke ini ia sempat tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Meski begitu, saat ini Bu Cecil sudah jauh lebih sehat. Bahkan ia sudah bisa berjalan kaki cukup jauh dan tangannya pun juga sudah normal kembali. Lantas apa saja yang dilakukan untuk bisa pulih dari stroke? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Cecilia. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Dua-duanya ganteng. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo Mbak Ai, apa kabar Mbak Ai? Sehat, sehat. Mbak Ai juga sehat ya? Oke, nah kalau ini Mas satu yang ganteng, dua adalah Bang Paidon. Halo Bang. Halo, saya bersama Mas Boy di sini siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Dan narasumber kami kali ini ada Ibu Cecilia. Dia pernah terkena stroke dan Ibu Cecilia adalah pengguna teknologi laser. Wow. Halo Ibu Cecil, apa kabar? Baik. Ibu Cecil ini dulu pernah terkena stroke ya Ibu ya? Iya betul. Ini akibat tensi yang tidak terkendali, lalu juga kolesterol yang tinggi. Benar, iya. waktu itu tensinya berapa? Waktu saya kena stroke itu 200. Itu dulu, sekarang sudah terkendali karena beliau sudah menggunakan teknologi laser. Yang Ibu rasakan apa sih Bu perubahannya setelah menggunakan teknologi laser? Tekanan darah saya sudah menurun. Saya tidur lebih enak. Oke. Terus badan lebih ringan aja rasanya. Kolesterolnya gimana? Kolesterol juga sekarang udah 140, 130. Mungkin kita boleh ya flashback sedikit ya Ibu ya, kan sekarang Ibu jauh lebih baik nih. Bahkan kalau tadi saya katakan Ibu adalah penyintas stroke gitu ya, nggak kelihatan ya sekarang betul. ya. Nggak kelihatan, coba deh Ibu, boleh nggak saya minta Ibu berdiri? Oh, boleh. Boleh? Coba, waktu itu mengalami kelemahan di sisi bagian? Tangan kiri dan kaki kiri lumpuh. Coba sekarang tangannya digerakkan. Jadi Ibu. Sudah ada nggak ada ini, kakinya? Kaki juga udah bisa jalan sih, walaupun masih agak pincang sedikit. Yang sebelah kiri? Sebelah kiri. Nggak kelihatan Iya, ya? kelihatan. Dulu nggak bisa gerak sama sekali atau gimana? Iya, lumpuh sama sekali. 2 minggu saya di kursi roda. Kita akan flashback sejenak gitu ya. Waktu itu kejadiannya tahun berapa Ibu? Saya terkena stroke tahun 2020. Itu gimana kejadiannya? Sedang ke dokter gigi, panas sekali di situ dan antriannya lama. Oke. Kemudian saya merasa pusing, tambah pusing. Akhirnya saya pulang. Sampai di rumah saya langsung tidur, kebangun gitu. Saya tidur di lantai atas. Oke. Saya turun ke bawah. Nah, turun itu agak pusing kok, kaki saya kayak Lemah. ngambang gitu. Tangan juga nggak bisa gerak, yang kiri semua. Saat itu waktu Ibu merasakan ada yang tidak beres dalam tubuh, apakah langsung dibawa ke rumah sakit untuk cek atau gimana? Enggak, kejadian itu sore-sorean ya. Tapi saya ke rumah sakitnya baru malam. Hasil ceknya ternyata kolesterol berapa, tensi berapa? 200 tensi saya saat itu. Saat itu? Iya. 200. Kolesterol juga di angka 200, di atas 200 juga? Iya. Langsung tinggi? Tinggi. Nah sebelumnya Ibu tahu nggak kalau Ibu punya hipertensi atau juga punya kolesterol yang tinggi itu? Udah tahu sih, tensi saya memang tinggi. Tapi saya memang minum obatnya nggak teratur. Ibu tahu tensinya itu mulai tinggi di usia berapa? Apakah sejak muda atau baru-baru saja mulai tensi Dari tinggi? 50 sampai 60 gitu. Tapi ini umur ini penting ya, Iya. penting ya pemirsa. Saya kalau lihat Ibu Cecil ya di usia yang sudah 63 menjelang 64, ini masih segar ya, kemudian terlihat happy ya Bu Iya. ya. Ini jarang-jarang ya pemirsa ya, mungkin Anda yang punya orang tua ataupun Anda sendiri yang usianya sudah seperti usia Bu Cecil ini perlu dijaga nih ya. Cuman untuk wanita memang ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan adalah usia menopause. Untuk wanita ini di usia menopause memang dia punya beberapa risiko. Oke. Ya. Pertama karena penurunan kadar hormon estrogen dan ini memang karena produksi di ovariumnya, di hidung telurnya sudah menurun. Oke. Nah, ada beberapa risiko atau ancaman penyakit yang bisa dialami oleh wanita-wanita di masuk usia menopause. Yang sering masalah dengan adanya infeksi saluran kemih ya, karena terjadinya penurunan kadar hormon estrogen, lapisan daerah sekitar saluran kemih ini akan menjadi lebih tipis ya dan mudah sekali infeksi. Kemudian yang berikutnya yang juga
juga menarik adalah karena terjadinya penurunan kualitas daripada pembuluh darah. Risiko untuk terjadinya penyakit jantung meningkat, risiko untuk terjadinya hipertensi meningkat, risiko untuk terjadinya diabetes meningkat, terjadinya keropos tulang atau yang kita sebut dengan osteoporosis. Kemudian daerah-daerah persendian ini juga akan terjadi osteoartritis. Dan yang berikutnya adalah risiko untuk terjadinya cancer. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali nih hal-hal yang diperhatikan, perlu diwaspadai untuk wanita. Tapi ini memang sebenarnya semuanya ini kita bisa lakukan deteksi dini, kita bisa melakukan pencegahan. Begitu tahu tensinya tinggi, ya walaupun memang ibu mengakui obatnya jarang diminum. Ayo ya, untuk pemirsa kalau yang sudah ketahuan tensi tinggi, jangan stop obatnya, ikuti terus saran dokter ini karena kita takut terjadi komplikasi. Banyak sekali pasien-pasien hipertensi dan lain-lain itu nggak mau mengkonsumsi obat-obatan secara rutin karena takut gini-gini. Kalau ibu sendiri kenapa nggak mengkonsumsi obat-obatan secara rutin waktu itu? Saya takut ginjal rusak. Yang mengeluarkan katanya ginjalnya rusak itu aliran sesat. Ya, justru malah fatal kan, Bu. Nah, Iya. itu artinya ketika Anda periksa kesehatan Anda, kemudian ketahuan tensi Anda tinggi dan dokter memberikan obat, itu sebetulnya pesan moralnya dari dokter apa? Obatnya dimakan supaya tensinya nggak terlalu tinggi, gaya hidupnya diubah. Ketika ibu sudah hipertensi dari umur 50 ke 60, akhirnya stroke, tiba-tiba insap. Salah nih yang Untung kemarin. insapnya benar. Iya. Insapnya benar, ikutin saran dokter dan menggunakan teknologi laser. Nah, jadi pemirsa, Anda yang punya hipertensi sekarang, kunjungi dokter Anda, kemudian obatnya tetap diminum, kemudian, tiru Ibu Cecil, pakai teknologi lasernya guna mencegah jangan sampai dia muncul atau yang udah telanjur muncul jangan jadi komplikasi atau kena serangan berikut. Ibu Cecil sebelumnya ada hipertensi, lalu juga kolesterol tinggi dan lain-lainnya, semua tidak terkendali dan akhirnya terkena komplikasi yaitu stroke. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, tensi, kolesterol juga terkendali dan stroke-nya sekarang jauh lebih baik, bahkan tidak terlihat pernah terkena stroke. Jadi bagi Anda pemirsa, hati-hati. Yang belum terkendali harus dikendalikan sekarang juga. Dan nanti kita akan memberikan solusi tambahan kepada Anda yang saat ini bingung gimana caranya nih untuk mengendalikan yang tinggi-tinggi itu. Tapi setelah satu ini, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Hai pemirsa, yuk hari ini kita akan belajar sama-sama dari apa yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Ini adalah Ibu Cecilia. Beliau ini punya masalah hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Semuanya tidak dikendalikan dengan baik. Akhirnya komplikasi terjadi, yaitu stroke. Itu terjadi di tahun 2020, tapi sekarang keadaannya mulai membaik setelah menggunakan teknologi laser. Ibu Cecil, boleh bersama saya berdiri di sini? Ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Cecilia Napitupulu. Masalah kesehatan yang Ibu derita adalah hipertensi. Tekanan darah sistolik mencapai angka 200. Kadar kolesterol juga tinggi, ini di atas 200 juga. Lalu terkena serangan stroke. Anggota tubuh bagian kiri lemah. Nah, itu dulu. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah sistolik turun menjadi 130. Tadi saya bilang, Ibu ini terkena stroke. Tapi sekarang coba lihat. Coba Ibu gerakin semuanya. Oke, dada-dada semua. Nah, pemulihan gejala stroke jadi lebih Cepat. Lebih cepat. Baik, kualitas tidur bagaimana? Enak. Lebih meningkat. Badan terasa? Lebih segar. Wow. Dan di tahun 2020 itu, Ibu harus berjuang melawan stroke-nya. Ditambah lagi ada kepedihan terdalam juga. Di tahun 2020, Ibu harus kehilangan suami tercinta. Iya. 1 bulan setelah saya stroke. 1 Suami bulan saya. setelah Ibu stroke. Baiklah, kita akan bercerita. Silakan duduk, Ibu. Jadi Ibu Cecilia ini di tahun 2020 terkena serangan stroke. Di tahun yang sama, Ibu juga harus kehilangan suami tercinta yang dipanggil dulu oleh Tuhan akibat COVID. Ditambah lagi ada komorbid diabetes. Pada saat itu kalau boleh tahu, diabetes Bapak di angka berapa? Dia udah 20 tahun diabetesnya itu. Terus selalu minum obat rutin sih dia. Apa yang membuat Ibu berjuang dan tetap memiliki semangat yang besar untuk sembuh? Ya harus semangat gitu aja, ingat anak-anak dan harus lebih sehat lah. Anak-anak dan cucu adalah penyemangat hidup Ibu. Iya. Ibu tidak boleh terpuruk. Ibu Iya. harus berjuang jauh lebih sehat. Makanya Ibu mulai rutin mengkonsumsi Menggunakan, obat-obatan iya, dan juga menggunakan teknologi teknologi laser. laser. Dan hasilnya Lebih baik ternyata, saya lebih cepat sembuh. saya pengen tahu dong, tadi kan Mas Boy juga sempat bilang nih, kalau wanita itu kan ada menopause. Ya. Nah, andropause di laki-laki. Ini Andropause. resikonya juga gimana nih? Sama, ketika Sama juga? terjadi penurunan hormon pada laki-laki kan testosteron, Heeh. artinya kekuatan dari si pembuluh darah kan berkurang.
otot jantung juga berkurang kekuatannya. Jadi dia harus mengeluarkan tenaga yang lebih banyak untuk memompa jumlah darah yang sama. Apalagi mungkin sudah ada sumbatan. Pemirsa, ini ada contoh anatomi manusia. Ini pembuluh darah di sini kecil-kecil nih. Jadi kalau misalnya terjadi penyumbatan yang prosesnya panjang, nanti salah satu manifestasinya adalah apa? Muncul hipertensi. Kalau nggak dikasih obat, itu nih akan makin kenceng nih tekanan ke otak manusia nih. Proses penyumbatannya itu akan jalan terus kalau tidak melakukan perubahan pola hidup. Kalau didiamkan makin lama ya akhirnya pecah. Artinya ketika orang mau mendengar saran dokter, ini tekanan darah di sekitar kepalanya kan berkurang. Dan pemirsa harus tahu, kalau tekanan darah ini naik di kepala, berarti di jantung juga tekanan darah sedang naik, di ginjal juga sedang naik. Jadi nanti, kalau orang udah kena stroke tapi nggak mau melakukan tindakan apa-apa, itu gagal ginjal sudah menanti, serangan jantung sudah menanti. Kalau udah kena hipertensi, konsumsi obatnya. Kemudian ketika dilakukan tindakan tambahan, menggunakan teknologi laser itu membantu meringankan tekanan darah kita. Si pembuluh darah ini terbuka. Ketika terbuka, tekanan darah jadi turun. Faktor yang bisa membuat organ otak menjadi lebih rusak itu diminimalkan. Dengan demikian, recovery-nya atau pemulihannya lebih baik. Ketika orang sudah mengalami hipertensi, bukan hanya hipertensi ya, diabetes juga punya dampak yang sama nantinya. Maka obat-obatannya dikonsumsi, buah-buahan harus dikonsumsi, artinya mengubah pola hidup. Yang biasa merokok, yang biasa minum minuman keras, berhenti. Ya, yang biasa minum bergula, berhenti. Aktivitas fisioterapinya dikerjakan, olahraganya dikerjakan, dan untuk melengkapi upaya sehat tadi, gunakan teknologi laser. Tadi kan kita lihat mengenai pembuluh darah, mengenai hipertensi. Ya, jadi kalau tadi pembuluh darahnya itu menyempit, ya, kemudian terjadi pecah pembuluh darah, ini juga bisa jadi, dan bisa juga terjadi sumbatan di sana. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih aliran darah, kita lihat gambar berikut ini adalah aliran pembuluh darah yang normal, ya. Jadi yang normal kita lihat di situ sel-sel darahnya akan mengalir dengan lebih baik. Dia tidak berdekatan, tidak ada hambatan. Artinya dia bisa memberikan suplai nutrisi, oksigen semua ke jaringan dalam tubuh kita. Dan ini terjadi di pembuluh darah kita, dan pembuluh darah itu dari mulai ukuran besar sampai ukuran paling kecil. Nah, kemudian ini kalau yang sebelah kanan, ini adalah darah yang kental, yang tidak normal, di mana sel-sel darah itu saling berdekatan, kemudian ini juga akan bisa terjadi penggumpalan. Nah, kalau penggumpalan kemudian terjadi penyumbatan. Kalau penyumbatan itu terjadi di otak, jadilah stroke. Kalau terjadi di jantung, dia akan terjadi serangan jantung. Kalau di ginjal, terjadi gagal ginjal. Dan masalah darah kental ini, sekali pemirsa, nggak hanya pada orang-orang tua saja. Jadi darah kental itu juga bisa menyerang anak-anak muda? Setuju. Ya, anak-anak muda yang pola hidupnya tidak sehat, pola hidupnya berisiko untuk terjadi masalah kekentalan pada darahnya. Ya, yang makan-makan manis-manis berlebihan, yang kurang bergerak, yang makan-makan yang goreng-goreng, yang lemak-lemak terlalu berlebihan, ini memicu untuk terjadinya masalah pada kualitas darahnya. Tapi untung nih, Bu Cecil sudah kemudian take action. Ya, Bu Cecil sudah tahu bahwa pembuluh darahnya bermasalah, tekanan darahnya bermasalah, kemudian kolesterolnya bermasalah, kemudian menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan tadi darah-darah yang kental tadi, ya, dengan sinar lasernya tadi, dia akan menguraikan darah-darah yang berdekatan tadi, yang saling menempel ini, kemudian diuraikan. Dan ini nanti akan berdampak pada tadi, sirkulasi darahnya akan menjadi lebih baik, ya, semua sel-sel jaringan di tubuh kita mendapatkan suplai oksigen, nutrisi yang baik, sehingga dia bisa berfungsi, bermetabolisme dengan baik. Ingat ya pemirsa, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Selama kita mau mengupayakan untuk sehat, untuk sembuh, pasti bisa. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Jadi selain Ibu Cecil yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser, ada juga masyarakat lainnya yang terbantu kesehatannya atau kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Dan setelah ini ada perbincangan tentang bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan teknologi laser ini. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak, karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Aduh, seneng banget kalau setiap hari masyarakat Indonesia bertambah terus yang sehat karena penggunaan teknologi laser. Tapi yang senengnya banget tuh udah ngeliat Ibu Cecilia. Ibu Cecilia ini usia 63 tahun. Beliau ini pernah mengidap stroke tapi terlihat sama sekali nggak ada stroke-stroke-nya, nggak ada bekasnya. Dan tahu rahasianya? Apa? Pakai teknologi laser nih. Nah, ini nih pemirsa. Yang dipakai sama Ibu Cecilia
Aku Laser persembahan dari Gogomol. Karena apa? Ketika Ibu Cecil pakai Aku Laser ini, nanti sinar lasernya itu dia akan membuat aliran darah jadi lebih lancar. Benar. Apalagi ditambahin pakai intranasal nih, yang digunakan di rongga hidung, itu supaya aliran darah di area kepala menjadi lebih optimal juga. Terus kemudian distribusi nutrisi, oksigen ke otak bisa lebih baik. Makanya bisa membantu proses pemulihan Ibu Cecilia. Ditambah lagi Aku Laser ini ada 3 sinar lasernya, Yes. ada biru, ada merah, dan juga kuning. Ini Betul. badan jauh lebih segar dan emosi lebih stabil pastinya. Dan salah satu hal yang menarik ya, sebenarnya banyak yang menyepelekan hal ini. Padahal ini penting sekali, yaitu apa? Kualitas tidur. Nah, Tahu nggak sih, memiliki kualitas tidur yang baik itu sangat berharga. iya. Dan kalau kita menggunakan Aku Laser plus intranasal, waduh, tadi dengar sendiri kan Ya. Ibu Cecilia bilang, Dan itu sudah dirasakan oleh Ibu Cecilia. Yes. Tidurnya semakin nyenyak dan Betul. kualitas tidurnya juga bangun-bangun langsung fresh. nah pemirsa mau nggak seperti Ibu Cecilia merasakan manfaat dari Aku Laser persembahan dari Gogomol? Jika mau, ambil handphonenya. Hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan ngobrol-ngobrol sama tim kami supaya Anda bisa segera mendapatkan Aku Laser. Didukung oleh Buah blueberry terkenal akan kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan suatu zat antioksidan yang bisa menjaga sel saraf kita sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita stroke. Buah blueberry juga memiliki kadar protein yang bisa membantu regenerasi sel saraf dan membantu membuka pembuluh darah di area kepala. Agar pemulihan stroke Anda menjadi lebih maksimal, gunakan teknologi laser biar kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih baik lagi. Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Go Healthy. Kalau kita berbicara mengenai stroke gitu ya, biasanya pada penderita stroke itu seringkali mengalami kesulitan untuk tidur. Itu benar nggak? Ibu merasakan itu nggak? Iya, saya merasakan itu. Merasakan itu. Jadi padahal Ibu udah tidur, mau istirahat. Susah. Ya, sinar itu ada 3 sekarang. Sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Nah, ketika dia bekerja, penggumpalan darah itu diurai. Selain itu, dia membantu melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang berasal dari jantung ini, cabangnya makin lama makin kecil-kecil ya. Kebayang nggak ini cuma muat 1 sel darah, tapi kalau terjadinya penggumpalan bagaimana ceritanya? Ya nggak bisa masuk dong, terjadinya penyumbatan. Nah, ketika teknologi laser dipakai, si pembuluh darah yang kecil-kecil ini juga terbuka, pemirsa. Ketika dia terbuka, apa yang terjadi? Risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah bisa dikurangi. Nah, kemudian satu lagi, di sini tuh ada kelenjar yang namanya pineal. Ketika terjadi penyumbatan, nggak dapat suplai darah. Si kelenjar itu tidak bisa memproduksi hormon melatonin. Ketika hormon melatoninnya nggak diproduksi atau produksi sedikit, orang nggak bisa tidur, nanar aja matanya. Nah, ketika teknologi laser dipakai, apa yang terjadi? Maka sirkulasi darah ke daerah sini itu lebih bagus. Pembuluh darahnya terbuka, berarti volume darahnya masuk lebih banyak. Kedua, darah yang menggumpal tadi terurai. Nah, ketika produksi melatoninnya bagus, apa yang terjadi? Tidurnya lelap. Ketika tidur lelap, tubuh mengeluarkan growth hormone. Ini akan membantu proses pemulihan atau recovery. Nah, sekarang kita bisa menggunakan yang namanya intranasal, di mana teknologi lasernya bisa langsung masuk ke hidung, atau yang ada ear probe-nya bisa di telinga, sehingga proses membantu kesehatan Anda itu lebih cepat. Tunggu apa lagi? Pakai teknologi lasernya sekarang. Orang-orang stroke terjadi kerusakan pada jaringan otak karena pembuluh darahnya ada sumbatan, ada pecah pembuluh darah menjadi kerusakan, sehingga dia tidak bisa memberikan sinyal kepada anggota gerak tubuh kita, ya, apa kiri maupun kanan. Kalau jadinya yang kiri ya. Nah, karena tidak ada perintah itu, maka kemudian otot ini tidak lagi digerakkan oleh kita. Ya, makanya dilatih, ya, tetap harus dilatih, digerakkan supaya otot itu tidak makin mengecil atau menciut. Ada lagi nih Bu, teknologi laser yang juga lebih bisa membantu untuk Anda-Anda yang punya masalah dengan kelumpuhan atau kelemahan pada anggota gerak, tangan maupun kaki, ya. Ada namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, ya. Jadi dia merangsang nih, ya, ditempelkan di area-area yang mengalami otot-otot mengalami kelemahan tadi, dirangsang, ditempel supaya otot-otot ini kemudian bisa bergerak atau bisa aktif. Dengan bergerak itu maka otot akan terlatih. Dengan otot terlatih akan memberikan impuls ke otak bahwa oh ini otot ini masih ada, otot ini masih bisa digerakkan. Dengan latihan yang teratur harapannya ini bisa berfungsi atau kembali normal. Ya, sekali lagi juga ini perlu disupport dengan suplai makanan ya Bu ya. Jadi makan proteinnya cukup ya, kemudian tidur yang cukup ini juga membantu untuk supaya tadi latihan-latihannya ototnya bisa terjaga dengan baik ya. Dengan ototnya baik ya penampilan akan menjadi lebih simetris lagi, lebih bagus lagi. Kemudian juga untuk beraktivitas ya. Seperti lebih Ibu maksimal kelihatan ya. kan lebih maksimal. Ibu, saat ini kan Ibu sudah jauh
jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan? Ya, untuk mereka-mereka yang pernah mengalami stroke seperti saya, agar menggunakan teknologi laser yang banyak manfaatnya. Yang sudah kena penyakit, jangan melupakan obat-obatan rutin dan terutama menggunakan teknologi laser ini. Oke, baiklah. Jadi intinya kalau Anda sakit, rutin mengkonsumsi obat-obatan ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu Cecilia Naputupulu. Terima kasih sudah hadir di Go Healthy berbagi cerita bersama kami di sini. Sehat terus ya Ibu ya. Gunakan secara rutin ya Ibu ya. Biar jauh lebih saya tambah lagi dengan teknologi NMES. Baiklah, terima kasih Bang Paidon. Terima kasih Mas Boy. Sama-sama, Mbak. Sehat terus, semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan lagi pemirsa, bagi Anda yang saat ini sudah tahu nih ada keluhan kesehatan dalam tubuhnya, ada hipertensi, ada diabetes, ada kolesterol tinggi, yuk atasi masalahnya sekarang juga dan jika komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Dan setelah ini ada perbincangan nih, bagaimana caranya Anda untuk bisa mendapatkan teknologi laser. Yuk, kita harus kasih apresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Cecilia. Sudah tidak muda lagi gitu ya, 63 tahun, ada hipertensi, lalu juga ada kolesterol tinggi, lalu ada komplikasi stroke, tapi dia langsung take action dengan menggunakan EQ laser dan hasilnya tidak terlihat kalau dia pernah terserang stroke. Bener banget. Semua manfaat dari teknologi laser itu pemirsa bisa Anda dapatkan hanya dengan menggunakan satu alat ini loh pemirsa. Apalagi di Aku Laser ini dia mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Makanya ayo kita menggunakan Aku Laser. Karena misalnya para penderita stroke ya, ketika kita menggunakan laser, dia dapat membantu meningkatkan kualitas darahnya. Tapi selain itu juga, ini banyak sekali penderita stroke yang suka mengalami ngilu-ngilu nih. Karena nyeri-nyeri, karena nggak bisa menggerakkan badannya kan dengan baik. Anda juga bisa menambahkan yang namanya laser pad. Ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, membantu regenerasi sel. Yang bisa Anda gunakan, diletakkan aja di lokasi-lokasi yang Anda butuhkan. Dan biasanya pada penderita stroke itu ada kelemahan di salah satu sisi bagian tubuhnya. Dan itu kan harus digerakkan. Dia nggak bisa gerakin. Nah ini Anda bisa dengan bantuan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Waduh, cakep sekali. Dan kita bisa gunakan itu untuk memberikan stimulasi elektrik supaya apa? Nanti akan membangun kembali ini sinyal dari tangan kita ke otak kita yang akhirnya bisa membantu proses pemulihan stroke. Jadi pemirsa, ayo. Anda udah tahu nih apa saja manfaat dari teknologi laser. Dan yang paling penting Anda sudah tahu bahwa dengan menggunakan Aku Laser secara rutin bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Jadi tugas Anda cuma apa? Satu, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Supaya nanti tim kami akan membantu Anda dengan sepenuh hati supaya Anda bisa segera merasakan manfaat dari Aku Laser. Nah kalau ngomongin garansi, tenang aja. Garansinya 1 tahun dan tidak ada biaya untuk jasa perbaikan. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda dan segera miliki EQ Laser dari Gogomall.